Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita akan membahas satu berita, judulnya lebih dari 10 juta orang Indonesia berisiko kecanduan judi online. Wah, 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 kok bisa? Nah, inilah pertanyaan. Ayo kita lihat lebih jauh. Sahabat kalian, kita memang belakangan melihat atau mendapatkan berita bahwa judi online memang sangat luar biasa, menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, keluarga, bahkan kalau kita biarkan, bukan tidak mungkin akan menusuk ke jantung negara kita, yaitu kerusakan moral, karena judi pada akhirnya membuat orang merasa legal untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tidak heran kalau sejak 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan publikasi angka prevalensi adiksi terhadap judi yang menyatakan kecanduan judi sebagai persoalan kesehatan global. Ini berarti persoalan judi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dan mengapa itu bisa menjadi sebuah kenyataan yang terus menghantui kehidupan umat manusia di era modern ini? Tentu saja bayangan-bayangan akan kenikmatan materi duniawi yang menguasai hati nurani masyarakat. Padahal sahabat sekalian, perjudian itu dapat menimbulkan dampak negatif luar biasa, seperti serangan jantung. Ini betul-betul terjadi ya. Kenapa bisa kena serangan jantung? Karena sebagian orang yang terjerat judi online, mereka melakukan pelarian dengan melakukan penyalahgunaan obat-obatan, mengonsumsi minuman beralkohol, dan merokok secara berlebihan. Akibatnya terjadi degradasi kualitas kesehatan secara umum, baik secara fisik maupun mental. Sebuah kasus di sini ya dilansir oleh Kompas ID, bagaimana akibat kecanduan judi, seorang perwira TNI Angkatan Laut, Letnan 1 Dr. Eko Damara, itu mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang hingga 819,3 juta akibat judi online. Disusul pada 4 Juni 2024 ketika prajurit 2 Prima Saleh Gea, anggota Batalion Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad Bogor, tewas gantung diri diduga karena terjerat judi online. Dan yang terbaru kita sama-sama tahu, Brigadir 1 Fadilatun Nikmah 28 tahun membakar suaminya yang juga polisi, yakni Brigadir 1 Rian Dwi Wicaksono 27, karena kesal terhadap suaminya yang menghabiskan gajinya untuk judi online. Artinya itu harus menjadi sebuah peringatan atau alarm penting bagi pemerintah Indonesia untuk menabuh genderang perang terhadap segala bentuk perjudian, utamanya pemberantasan judi daring yang memakan yang semakin hari semakin menjangkiti masyarakat kita. Dan tampaknya pemerintah juga bergerak cepat. Baru-baru ini dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring melalui keputusan Presiden nomor 121 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Ini kalau buru-buru ya. Pada 14 Juni 2024. Tidak lama berselang setelah sederet peristiwa hilangnya nyawa aparatur negara akibat terlilit beban judi online. Nah, sahabat kalian, diperkirakan orang yang terkena kecanduan judi di Indonesia ini berkisar 187.000 sampai 10,9 juta orang penjudi aktif. Luar biasa ini. 10 juta orang ya. Nah, ini kalau dikumpulkan dalam satu wilayah, jumlah angka maksimal estimasi penjudi aktif tersebut hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta saat ini. Wow, besar sekali. Nah, pertanyaannya siapa yang rawan terjerat judi online ini? Dalam artikel itu disebut kelompok usia 20 tahunan yang paling rentan mulai mencoba berjudi dan terjerumus dalam situasi adiktif. Dan pemerintah harus betul-betul siap dan siaga. Kalau tidak, maka akan kedodoran untuk menanganinya. Sedangkan cara-cara judi online seringkali melampaui kemampuan pemerintah dalam memberantas. Nah, sahabat sekalian, kita perlu lihat bahwa dari artikel ini yang menjadi korban dari judi online adalah seorang angkatan aparat keamanan, angkatan laut, kepolisian, yang kita tahu bahwa mereka ini pasti orang-orang terpelajar, terdidik, bahkan mereka punya satu lingkungan yang kondusif dalam membentuk karakter disiplin dan kemampuan berpikir secara rasional atau bahkan berpikir kritis.
Tapi ternyata tidak semua orang bisa dengan modal intelektual, lingkungan yang positif itu bisa lepas dari jerat judi online. Lalu apa yang sebenarnya membuat orang terjebak pada judi online? Pertama, nilai-nilai religiusitas di dalam dirinya yang rapuh. Kedua, kontrol sosial yang tidak lagi dianggap sebagai hal yang ampuh. Dan yang ketiga, cenderung untuk mengedepankan imajinasi, obsesi, ataupun bayangan-bayangan tentang kenikmatan materi dengan menghalalkan segala cara. Jika tiga hal poin ini bisa menjadi satu kondisi yang diciptakan untuk lebih baik ke depan, insya Allah jangankan orang terdidik, masyarakat biasa akan mampu bertahan menjalani kehidupan dengan penuh kesyukuran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.